Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Wiranto di channel Omah Lombok. Teman-teman, kali ini saya akan bahas sedikit tentang layu ya. Nih, ada yang layu tanamannya. Oke, kita akan bahas layunya kenapa, apakah karena jamur, karena fusarium, atau karena bakteri ya. Akan kita analisa, teman-teman. Silahkan simak ya. Akan kita bedah kenapa ya, karena hampir sama antara layu fusarium dan layu bakteri ya, tetapi treatmentnya beda dan ciri-cirinya kita bisa analisa nanti ya teman-teman. Nah, simak ya teman-teman, karena ketika kita tanamannya layu, kita harus pastikan ini kena fusarium atau ini kena bakteri, karena obatnya beda, treatmentnya beda ya, sama-sama layu padahal ya. Nah, simak ya teman-teman, akan kita sharingkan, akan kita bedah ke teman-teman, semoga bermanfaat ya teman-teman. Silakan simak. Oke teman-teman, saya berkeliling di lahan ya. Beberapa saya temui ada yang layu ya, 1-2 layu ya. Mungkin karena curah hujannya udah mulai sangat tinggi ya, beberapa hari ini hujan terus. Tadi pagi juga hujan, kemarin sore hujan, malam juga hujan, luar biasa teman-teman ya. Tantangan petani adalah salah satunya karena cuaca ya. Ketika cuaca datang, penyakit itu biasanya akan ikut datang ya. Nah teman-teman, layu ya, tanaman itu seperti ini ya, nggak perlu saya deskripsikan layu seperti apa ya. Seperti ini teman-teman sudah paham layu ya. Nah layu itu ada dua teman-teman, karena jamur atau karena bakteri ya. Nah akan kita lihat ciri-ciri tanaman yang dia kena jamur atau dia kena bakteri, karena kalau kita salah analisa, obatnya bisa salah, itu nggak sembuh teman-teman. Nah kita harus bedakan ini kena bakteri atau ini kena jamur ya. Oke. Tanaman kalau terkena jamur itu biasanya karena kelembapannya tinggi ya teman-teman. Hujannya sering hujan, tanah jadi pH-nya drop, kelembapan tinggi, biasanya mulai tumbuh jamur-jamur patogen yang dia akan merusak tanaman ya. Salah satunya adalah fusarium. Nah fusarium itu adalah jamur yang membuat tanaman layu seperti ini. Dia akan membusuk di daerah perakaran ya, dan membuat akar tidak bisa menyerap nutrisi dan akhirnya akan layu dan akhirnya mati ya. Salah satu ciri fusarium adalah biasanya kalau pagi hari dia masih seger ya. Pagi hari masih seger, siang mulai layu, sore dia kembali seger ya. Karena serangannya masih baru mulai ya menyerang, artinya beberapa akar masih mulai menyerap nutrisi ya. Nah mulai timbul kecoklatan ya di batang, itu ya, kayak busuk batang gitu. Itu kan karena jamur ya, karena spora ya, cendawan ya. Nah biasanya itu 10 hari dia baru mati ya, agak lama kalau untuk layu fusarium. Kemudian kalau kita celupkan ke dalam air, kita potong batang pangkal ini, kita celupkan ke dalam air, tidak ada lendir yang keluar dari sini ya, lendir putih-putih yang keluar dari pangkal batang yang kita potong ya. Jadi bersih ya. Jadi karena tidak ada bakteri ya, jadi hanya karena layu fusarium ini, karena jamur fusarium dia akan mati. Nah bedanya kalau dengan bakteri adalah layu bakteri itu cepat sekali teman-teman. Ketika tanaman layu pagi, siang, sore, malam ya sama layunya ya. 3 hari 4 hari biasanya langsung mati ya. Nah teman-teman harus bisa pintar-pintar membedakannya, karena treatmentnya beda. Nah kemudian kalau layu bakteri, kalau kita potong di pangkal batang ya, kita potong di pangkal batang itu, ketika kita celupkan dalam air itu otomatis akan mengeluarkan lendir putih ya, seperti asap ya. Kebetulan tadi sudah kita cek beberapa yang layu, kita potong, kita masukkan ke dalam air, alhamdulillah tidak ada yang kena bakteri. Artinya layu yang kami alami di sini adalah karena jamur ya, karena patogen ya, karena fusarium ya. Kalau bakteri itu dia akan keluar di pangkal batang sini ya, akan keluar seperti susu itu ya, keluar seperti asap putih ya. Dia akan memenuhi air putih ya, itu berarti kena bakteri ya. Nah
Obatnya apa? Nah, kalau layu fusarium karena dia jamur cendawan, maka obatnya adalah fungisida, teman-teman. Ya bisa pakai bahan aktif apapun ya, yang sifatnya dia boleh kontak, boleh sistemik ya, teman-teman. Silakan, di pasaran banyak sekali obat fusarium yang kontak ataupun yang sistemik ya. Kemudian untuk bakteri ya, kita harus pilih yang bakterisida ya. Boleh tembaga, teman-teman silakan juga pilih, ada banyak bahan aktif ya yang sifatnya kontak dan sifatnya sistemik ya, teman-teman. Nah, jangan sampai nanti teman-teman salah analisa. Layu kita belum tahu itu kena bakteri atau karena jamur, kita obati pakai obat yang salah. Misalnya ternyata dia layu bakteri ya, kena serangan bakteri, kita antisipasinya pakai ataupun pengobatannya pakai fungisida, tidak ketemu, teman-teman ya. Seperti orang pusing minum obat mah nggak sembuh ya. Artinya kita harus tepat analisa dan diagnosanya harus tepat, pengobatannya juga harus tepat ya, teman-teman. Itu ya, teman-teman, sedikit dari saya terkait dengan layu ya, teman-teman. Ini musim hujan, sekali lagi saya ingatkan ke teman-teman, serangan jamur, serangan bakteri karena curah hujan tinggi, pH tanah drop, kelembapan tanah tinggi. Kalau kita tidak antisipasi, kita tidak segera mencari bagaimana tanaman kita harus sehat, salah satu faktor kegagalan petani cabai adalah jamur kalau di musim hujan. Makanya biasanya kalau di musim hujan itu harga cabai cenderung tinggi. Kenapa? Karena tingkat keberhasilan petani itu menurun, teman-teman. Stoknya menurun, permintaan stabil, artinya harga akan naik gitu ya, hukum pasarnya seperti itu. Oke, teman-teman, itu sedikit info-info terbaru dari kami terkait dengan budidaya cabai ya. Yang baru gabung silahkan subscribe, silahkan bunyikan loncengnya agar bisa menerima info-info terbaru dari kami terkait dengan budidaya cabai. Oke, teman-teman, salam sehat buat teman-teman, salam sehat buat tanaman teman-teman. Tetap semangat, kita harus selalu berikhtiar untuk mendapatkan hasil yang terbaik buat tanaman kita, agar bermanfaat bagi kita, bagi keluarga kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Oke, teman-teman, dan kita selesai dulu ya, pulang sholat. Assalamualaikum.